Pemirsa, ini adalah suasana terkini di depan gedung DPR MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yang Anda saksikan hari ini adalah bagaimana pengamanan dilakukan di depan gedung DPR MPR, dan untuk semua yang Anda lihat dengan menggunakan pakaian berwarna hitam dan oranye ini merupakan massa yang hari ini datang di depan gedung DPR MPR untuk melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa hari ini dilakukan dari berbagai elemen masyarakat yang datang dari banyak kalangan, mulai dari pelajar, kemudian BEM SI, kemudian ada juga yang mengatakan berasal dari kalangan buruh. Dan hari ini kita lihat tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat sudah banyak yang berdatangan ke depan gedung DPR MPR. Ini terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPR MPR ini juga sudah melaporkan aksi mereka ke pihak kepolisian, ke Polsek. Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian untuk melakukan aksi demonstrasi secara aman, damai, dan tidak anarkis. Tadi juga sudah diimbau untuk tidak membawa benda-benda berbahaya, baik senjata tajam dan juga narkoba, ini dilarang dibawa pada saat aksi unjuk rasa ini akan dilakukan. Selain itu pemirsa, di gambar samping kanan layar kaca Anda, ini adalah situasi terkini di dalam gedung DPR RI. Ini adalah rapat paripurna yang akan dilakukan hari ini. Terjadwal pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan diselenggarakan rapat paripurna untuk melakukan pengesahan terhadap RUU Pilkada yang kemarin sudah dibahas oleh Panja Balek DPR RI dalam kurun waktu 24 jam, kemudian diajukan untuk disahkan di tingkat 2 di rapat paripurna DPR RI. Hari ini pimpinan DPR RI yang memimpin sidang rapat paripurna ini adalah Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, merupakan wakil ketua DPR RI. Tadi ia menyampaikan bahwa rapat ini diskors sementara, kurang lebih waktunya selama 30 menit karena alasan yang belum disampaikan secara gamblang tadi kepada awak media. Namun perkiraannya adalah karena yang hadir dalam rapat pengesahan RUU Pilkada ini mungkin belum cukup jumlahnya. Apa? Mahasiswanya mana nih? Wah, ntar motor malah ke ini ya lo bang, taruh sini. Motor malah caur lo taruh. Pemirsa, saat ini kami sedang berusaha mengonfirmasi apakah ada pembatalan terkait dengan sidang paripurna. Rapat paripurna hari ini akan diselenggarakan di gedung DPR RI. Tapi yang jelas tadi Wakil Ketua DPR RI yang memimpin sidang ini, Sufmi Dasko Ahmad, berdiri meninggalkan kursi dari pimpinan DPR RI. Kita akan tanyakan langsung sebenarnya apa yang terjadi, apa keputusannya. Saya sapa rekan Valeri Budianto. Valeri, apa yang terjadi di sidang paripurna ini? Mengapa tadi Sufmi Dasko berdiri dan meninggalkan kursi pimpinan? Valeri. Selama 30 menit. Halo? Ya. Silakan Valeri. Rapat paripurna ditunda karena tidak memenuhi quorum. Tadi sempat ditunda sekitar pukul 9.30 menjadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun ketika pukul 10 ternyata quorum masih belum terpenuhi, yaitu sebanyak 127, hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memutuskan rapat paripurna ini ditunda. Saat ini
karena awak media sedang berlari ke bawah karena sejak awal memang sudah disebutkan usai rapat paripurna kali ini akan dilangsungkan konferensi pers. Kami juga akan langsung menanyakan kepada pimpinan DPR apa tindak lanjut dari rapat paripurna ini, karena seperti saya sebutkan di awal, memang ada quorum yang harus terpenuhi agar pemungutan suara dalam rapat paripurna ini dapat terpenuhi. Dan terkait keadaan dari Ketua DPR RI Puan Maharani disebutkan oleh sejumlah pihak, namun ini masih belum dikonfirmasi, sedang berada di luar negeri. Sehingga memang rapat hari ini dipimpin oleh Sufmi Dasko. Kita saat ini sudah berada di area konferensi pers dari awak media. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana keterangan dari Wakil Ketua DPR yang saat ini sudah memasuki area konferensi pers Palen. Kita akan dengarkan bersama-sama. Bentar, Pak Resto. Halo Dwi. Halo Dwi. Mau nanya apa? Oke, kenapa Pak hari ini nggak jadi Pak? Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada, bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini, pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Bang, fraksi Gerindra sendiri emang berapa yang hadir Bang laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 yang hadir? Jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi. Ya, gitu. Bang, ini ditunda atau dibatalkan? Ya, kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Demikian. Dan bamusnya akan dijadwalkan kapan Bang Dasko? Ya belum tahu, nanti ini kan belum selesai. Sebelum 27 Agustus pendaftaran atau gimana Bang? Ya, kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku, apakah nanti mau diadakan Rapim dan Bamus, karena itu ada aturannya, saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam beberapa saat. Bang, di saat yang sama kan agenda pengesahan hari ini itu kan menuai gelombang penolakan, dan apakah tetap digelar juga Rapim dan Bamus untuk pengesahannya? Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya ya. Kita akan rapatkan, dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat, dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat. Demikian. Kenapa tidak mau ke depan nggak tidak mau Bang? Pimpinan DPR akan ke depan nggak Bang untuk mendatangi masa aksi Bang Dasko? Bang Dasko. Pak Bersa, itu adalah pernyataan yang disampaikan kepada awak media oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan bahwa sidang atau rapat paripurna hari ini terpaksa ditunda karena kuota forum atau quorum sidang paripurna tidak terpenuhi. Dari yang kita saksikan adalah jumlah anggota DPR RI yang hadir di lokasi di gedung DPR RI untuk mengikuti sidang paripurna ini. Tadi dikonfirmasi oleh Sufmi Dasko Ahmad, jumlahnya adalah 86 orang. Dan sesuai dengan tata tertib yang berlaku untuk sidang paripurna, kuota forum atau quorum tidak bisa terpenuhi. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam atau yang tertera dalam pasal 279 dan 281 Peraturan Tata Tertib DPR. Untuk tatip DPR, quorum sidang adalah lebih dari separuh anggota DPR yang menghadiri sidang, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Jadi ini adalah alasan mengapa ternyata tadi pada saat kuota forum tidak terpenuhi, pimpinan sidang melakukan skors rapat selama 30 menit, dan setelah 30 menit saat
sidang paripurna dimulai kembali, quorum tidak terpenuhi, maka sidang paripurna ini ditunda. Saat ini belum disampaikan oleh pimpinan DPR RI kapan dari sidang paripurna ini akan digelar kembali untuk melakukan pengesahan RUU Pilkada ini. Tadi kita juga saksikan pemirsa, ini adalah situasi terkini bagaimana kondisi di depan gedung DPR RI. Ada massa yang sudah berkumpul membawa umbul-umbul dan juga bendera yang didominasi berwarna oranye. Dan ini dipasangkan pula spanduk besar di depan pagar DPR RI. Dan saat ini situasi terkini adalah sudah mulai banyak warga yang berdatangan aksi unjuk rasa massa yang datang ke depan gedung DPR RI. Dan pemirsa, untuk informasi bahwa hari ini aksi unjuk rasa dilakukan di beberapa titik dari gerakan massa yang berlangsung di media sosial dan juga offline di depan gedung DPR RI, di depan gedung Mahkamah Konstitusi, dan rencananya juga akan diselenggarakan di depan gedung KPU RI. Kalau dari pantauan terkini, ini sepertinya adalah pantauan dari CCTV, aksi unjuk rasa yang sudah mulai berlangsung di depan gedung DPR MPR ini menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas di ruas jalan yang tepat berada di depan gedung DPR MPR. Ada penumpukan kendaraan pemirsa, ini wajar terjadi apabila ada unjuk rasa yang terjadi di depan gedung Senayan di Jakarta Pusat. Ada pihak kepolisian yang juga sudah berjaga di sana untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Untuk informasi dan perkembangan terkini pemirsa, saya ajak Anda kita tanyakan langsung kepada rekan Rona Marina yang saat ini berada di depan gedung DPR RI. Rona, tadi sudah ada informasi bahwa sidang paripurna ini akan ditunda sampai jangka waktu yang tidak disebutkan tadi oleh Sufmi Dasko. Apa reaksi dari aksi unjuk rasa yang berada di depan gedung DPR RI? Baik, terkait dengan hal tersebut, ini bisa kami gambarkan langsung di layar kaca bahwa masa aksi dari Partai Buruh, perwakilan dari Partai Buruh dan juga beberapa aliansi dari buruh, ini seperti Garda Madani dan juga FPSMI, ini sudah datang sejak sekitar 15 menit yang lalu dan memang mereka ini bermaksud sudah berkumpul sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi dan mereka sudah memasang spanduk-spanduk seperti mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan juga mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 2024. Dan masa aksi yang datang ini juga datang tidak hanya dari perwakilan Partai Buruh saja, namun juga ada beberapa perwakilan lainnya dan juga ada dari perwakilan mahasiswa juga seperti dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti dan juga beberapa universitas lain yang dikabarkan akan datang. Namun informasi yang kami dapatkan sementara di lapangan bahwa mereka saat ini sedang dalam perjalanan. Bahkan separuh dari masa aksi yang merupakan perwakilan dari Partai Buruh pun ini juga sedang dalam perjalanan dan saat ini orasi ini dilakukan oleh salah satu korlap atau koordinator lapangan yang tepat berada di depan saya, yakni mereka ini datang dari FSPMI DKI Jakarta untuk menuntut mewujudkan jaminan pendapatan, jaminan pekerjaan dan juga jaminan sosial dan juga keberlangsungan demokrasi Indonesia agar terus tegak hingga di masa depan begitu. Dan tampak ini kami tepat berada di tengah kerumunan massa begitu kawan, yang mana ini sudah makin ramai dan dikabarkan nanti sekitar sehabis zuhur atau pukul 1.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang, pukul 13.00 ini nanti masa aksinya dikatakan akan bertambah menurut pernyataan dari koordinator lapangan perwakilan dari Partai Buruh yang tadi ini sempat mengumumkan kepada kami awak media maupun kepada massa yang datang. Massa yang datang ini juga ternyata tidak hanya dari buruh saja, kemudian juga tidak hanya dari
organisasi maupun mahasiswa saja. Namun tadi kami juga melihat dan juga bertanya langsung Valen kepada mereka bahwa yang datang ini kebanyakan ini ada seperti sineas Joko Anwar, kemudian ada juga beberapa pengusaha yang merupakan masyarakat sipil biasa yang sudah merasa tidak tahan dengan undang-undang yang terus dirubah, terutama atas rapat dari Badan Legislasi DPR yang baru berlangsung kemarin, yang ternyata ingin merubah dua hal krusial atau dua pokok topik yang krusial terkait dengan terselenggaranya Pilkada serentak 2024 terutama di wilayah DKI Jakarta. Dan dapat dilihat di layar kaca Valen ini ada tulisan Forum Betawi Intelek atau FBI mendukung gubernur pilihan rakyat. Dari mereka pun juga mengatakan mereka tidak mendukung siapapun atau tidak mendukung tokoh tertentu untuk turun ke jalanan atau turun ke depan gedung DPR MPR untuk melakukan unjuk rasa pada hari ini. Tapi mereka datang atau turun ke lapangan langsung adalah karena berurusan dengan hati nurani, dan mereka menganggap bahwa sudah cukup bagi penguasa hingga saat ini untuk melanggengkan politik dinasti. Bahkan mereka juga ada yang membawa tulisan Soeharto aja keder. Ini mengungkapkan bahwa pada masa saat ini bisa digambarkan justru keadaannya lebih panas daripada masa era reformasi dahulu. Tak sedikit dari mereka ini juga datang dengan membawa banyak sekali tulisan-tulisan yang merupakan tulisan tangan mereka sendiri. Dan tampak dari tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan yang ditulis dengan menggunakan pena mereka sendiri, yang artinya ini memang datang dari hati nurani masyarakat. Di berbagai titik yang ada di depan gedung DPR MPR RI ini, setiap perkumpulannya ini memang tampak datang dari aliansi buruh yang berbeda-beda, Valen. Seperti yang tepat di depan kamera saat ini. Mari kita dengarkan sejenak apa yang mereka teriakkan. 1, 2, 3. Kepada DPR. Siap berjuang bersama-sama. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sahabat juang yang memang tergerak dan terdorong. Dan ini tampak oleh di layar kaca ini ada tokoh-tokoh yang juga turut terjun ke lapangan untuk menyuarakan mengenai demokrasi yang sudah mati. Organisasi yang terlibat Dan tampak dari mereka ini terlihat ingin menyuarakan semangat demi demokrasi kita. Demikian Valen, sementara dapat kami laporkan dari depan gedung DPR MPR RI, kembali ke Anda di studio. Marina, terima kasih. Jadi pemirsa, dari informasi yang disampaikan Rona Marina tadi, jurnalis Metro TV, di depan gedung DPR MPR RI ini sudah banyak sekali orang yang berkumpul. Datang dari berbagai kalangan, datang dari berbagai elemen, kemudian datang pula dengan membawa pesan-pesan yang mereka sampaikan. Anda bisa membaca apa pesan-pesan yang disampaikan, bahkan tertulis besar di spanduk yang ditempelkan di depan pagar DPR RI. Kemudian ada yang menggantungkan tulisan-tulisan tersebut di dada mereka. Dan ini banyak yang menyampaikan siapa identitas mereka yang datang hari ini di depan gedung DPR MPR RI. Tidak hanya masyarakat biasa saja, ada yang berprofesi sebagai pengusaha, kemudian sineas, ada banyak sekali orang yang datang hari ini di depan gedung DPR MPR RI. Rame-rame ini dengan nilai-nilai yang ntar dikatain jelek, dikatain berantakan. Gak, anjir, bukan ini gue jawabin. Tetap jaga kebersihan yang ikut kegiatan, ikut demo ya. Jangan bikin berantakan, jangan bikin susah orang-orang yang bersihin jalan. Bang Edoy, Bang Ferdi, Bang Buya. Ya, sekali lagi informasi. Seluruh organ yang terlibat nih aksi perjuangan kita pada hari ini. Jadi pemirsa, ini adalah yang Anda saksikan, ada banyak yang datang berbondong-bondong dengan kostum dan pakaian mereka. Tadi ada beberapa komika yang mungkin Anda kenal,
Anda tahu, datang juga hari ini di depan gedung DPR RI. Tapi pertanyaannya adalah mengapa hari ini ditunda sidangnya, kemudian sampai kapan? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan Valerie Budianto, saat ini sudah berada di dalam gedung DPR. Valerie, ini ditunda hari ini, kemudian akan batal disahkan atau nanti akan diundur rapat paripurnanya? Valerie. Ya, Valen, informasi dari Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR yang tadi juga memimpin rapat paripurna. Rapat paripurna hari ini ditunda karena tidak memenuhi quorum. Tadi di pukul 9.30 seharusnya rapat dimulai. Karena masih belum memenuhi quorum, sempat diskors selama 30 menit hingga pukul 10. Namun ternyata ketika ditunggu hingga pukul 10 masih juga belum memenuhi quorum dengan total daftar hadir terakhir sebanyak 86 orang masih belum memenuhi kuota quorum yang disyaratkan dalam tata tertib DPR RI, yaitu lebih dari 50% anggota dewan yang hadir bersama-sama untuk kemudian dapat melakukan pengesahan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Disebutkan juga oleh Sufmi Dasko tadi bahwa apabila saat ini quorum tidak terpenuhi, maka pembahasan dan juga rapat paripurna ini harus melalui langkah-langkah kembali, misalnya melalui Rapim dan juga Bamus, dan masih belum ditentukan kapan Rapim dan juga Bamus ini akan dilakukan. Mengingat untuk tahapan pilkada, yaitu pendaftaran yang akan dimulai 5 hari lagi, Valen, di tanggal 27 Agustus 2024, sehingga untuk dari segi waktu sangat cukup mepet. Namun saat ini di DPR RI ada beredar dua kemungkinan terkait dengan alasan dari quorum tidak terpenuhi. Yang pertama adalah quorum tidak terpenuhi diduga karena memang dari fraksi yang menolak disahkannya RUU Pilkada ini memang sengaja tidak hadir di rapat paripurna agar quorum tidak terpenuhi dan juga membatalkan RUU Pilkada yang akan disahkan menjadi Undang-Undang Pilkada. Namun juga ada isu lainnya, yaitu memang sengaja rapat ini ditunda sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengajukan judicial review. Dalam hal ini karena dalam kurun batas waktu 5 hari ada sejumlah pihak, dalam hal ini dari tokoh-tokoh ternama, pengamat pendidikan dan juga bahkan mantan dari petinggi penyelenggara pemilu ini yang memang merencanakan untuk langsung begitu RUU disahkan menjadi undang-undang langsung didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila memang dari rapat paripurna hari ini diundur dan ternyata baru akan digelar mepet di ujung mendekati tahapan pilkada, misalnya di tanggal 26 Agustus, maka waktunya akan semakin tipis untuk mengajukan judicial review. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, namun saat ini seluruh pimpinan DPR sudah tidak ada di DPR RI, mereka semua sudah kembali dan juga tidak menghampiri para demonstran yang sejak pagi tadi sudah berdemo menyampaikan aspirasinya di gedung DPR RI. Tentu terkait dengan kapan penjadwalan ini masih perlu dipastikan karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ada Rapim yang kembali harus dilakukan, kemudian dari Bamusnya, sehingga yang saat ini kami dari DPR RI sedang cari tahu adalah jumlah daftar hadir, siapa yang hadir dan juga siapa yang tidak hadir, apakah memang dari fraksi yang menolak PDI Perjuangan jumlah yang hadir ini sangat sedikit sehingga memang dapat memperlengkapi dan juga dapat memprediksikan bahwa apa alasan dari mundurnya quorum, apakah memang karena penolakan sehingga tidak dipenuhi atau memang sengaja ditunda hingga ujung, yaitu sangat mepet dengan masa pendaftaran misalnya 1 hingga 2 hari sebelum sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengajukan judicial review. Valen. Baik, Valerie, tadi disampaikankah alasannya mengapa pimpinan DPR tidak ada yang akan menemui massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan? Ya, tadi kami sudah tanyakan terkait hal ini, bahkan usai konferensi pers digelar, kami langsung bertanya apakah memang pimpinan DPR, Sufmi Dasko maupun jajaran ini ada itikat untuk untuk menghampiri para demonstran di area luar gedung DPR RI, namun mereka langsung jalan, sama sekali tidak terlihat, bahkan juga sudah ada sejumlah mobil-mobil yang tadi begitu keluar langsung berada di area depan pintu dan langsung menjemput mereka, sehingga mereka langsung masuk ke dalam mobil, namun juga ada yang langsung menuju ke ruangan lain. Dan informasi yang kami dapatkan juga hingga saat ini di area gedung DPR RI, di area tempat para demonstran berdemo ini tidak dihampiri oleh para pimpinan DPR RI. Yang tentu menjadi pertanyaan juga adalah Ketua DPR RI Puan Maharani yang tadi tidak terlihat kehadirannya karena sebenarnya juga cukup dinantikan, namun disebutkan bahwa saat ini masih belum dikonfirmasi Puan Maharani sedang berada di luar negeri. Oleh karena itu bisa juga ini menjadi salah satu alasan mengapa quorum masih belum terpenuhi karena penolakan dari fraksi PDI Perjuangan maupun alasan-alasan lainnya, dan yang kita harus sama-sama nantikan kira-kira kapan untuk Rapim dan juga Bamus RUU Pilkada ini akan kembali dilakukan, apakah
akan mampu mengubah syarat pencalonan kepala daerah mengingat tahapan pilkada pendaftaran yang sudah sangat dekat tanggal 27 Agustus 2024. Valen. Baik, Valerie Budianto, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Gedung DPR RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.